Sahabat SMP ada sebuah pertanyaan yang menggelitik gitu ya. Pertanyaannya itu begini, mengapa gitu ya guru yang mengajarkan ilmu eksak termasuk dosen gitu ya, itu, biasanya kolot, galak, dan seterusnya. Jadi ada semacam stigma yang diberikan sehingga memunculkan, "Kok bisa ya guru-guru ini kok bisa kompak ya?" Kira-kira begitu. Dan, eee, dia jadi mungkin gitu ya, ini adalah apa ya, bumbu horor gitu ya, terkait dengan, materinya. Jadi materinya sulit, gurunya rewel gitu ya, kolot dan seterusnya. Itu yang akan saya bicarakan pada hari ini. Jadi, saya lihat cari tempat dulu untuk bisa ngobrol, sambil-sambil bisa melihat situasi yang ada di sekitar saya, ya. Kesan umum dari, teman-teman guru yang mengajar ilmu eksak itu, ya itu dianggap, 3 hal gitu ya, kolot, mohon maaf, galak, dan juga dianggap mempersulit siswa. Di dalam dunia pendidikan tinggi juga demikian gitu ya, yang mengajar ilmu eksak, dikonotasikan dengan hal yang seperti ini. Apakah hal ini benar? Saya jawab belum tentu gitu ya, karena saya tidak pernah percaya bahwa yang namanya mayoritas itu selalu benar. Dan ini menjadi apa ya, masalah gitu ya. Kenapa? Karena jadi laba yang sifatnya turun-temurun. Artinya, eee, cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan, dari kakak kelas pada adik kelasnya. Ceritanya turun-temurun, mau dihapus susah, kenapa? Kan sudah turun-temurun diceritakan, seperti itu. Dan biasanya ketika kisah ini disampaikan gitu ya, makin jauh dari sumbernya, juga makin banyak bumbu-bumbunya, kira-kira demikian. Kenapa sih muncul kesan kolot gitu? Kesan kolot ini khususnya terkait dengan matematika ya, karena, biasanya, ilmu matematika itu dianggap ilmu yang sulit tapi tidak berguna. Kok tidak berguna? Iya, katanya tidak berhubungan dengan hidup sehari-hari. Ada sebuah meme yang, menurut saya ini hanya sebuah, candaan gitu ya, dan ini bukan sesuatu yang benar. Jadi ada sebuah meme yang mengarah gini, ketika SD belajarnya ini, aritmatika, nanti ada tambah matik, ketika kuliah sampai belajar kalkulus tingkat tinggi, begitu kerja drop, hanya pakai aritmatika saja. Itu tergantung di mana orangnya bekerja, kira-kira demikian. Karena buat orang yang, bekerja di, bidang-bidang yang menggunakan matematika seperti, antena, telekomunikasi, kecerdasan buatan, itu matematika cukup tinggi tingkatnya. Dan, paradigma masyarakat itu seperti itu gitu. Ketika materinya sulit dan tidak kelihatan langsung digunakan dalam sehari-hari gitu ya, dianggap ilmunya tidak bermanfaat. Integral triple itu ya memang kalau di dalam sehari tidak ada gunanya gitu. Tetapi gitu ya, kalau kita bicara tentang, hal-hal yang terkait dengan, desain antena dan sebagainya, maka ada gunanya integral triple itu. Tapi ya tidak langsung berhubungan dengan, situasi sehari-hari di masyarakat yang langsung kelihatan. Kalau kita bicara tentang fisika kuantum ya sama gitu ya. Fisika kuantum ya kalau sehari-hari ya tidak kelihatan. Tetapi ketika kita bicara tentang semikonduktor, di sana ada tentang fisika kuantum. Kelihatan tidak kelihatan. Nah, fenomena ini yang membuat orang itu merasa bahwa ilmu eksak yang tidak berhubungan langsung dengan hidup sehari-hari dapat diamati langsung, itu dianggap tidak berguna. Hal ini ditambah dengan, cara mengajar yang dianggap tanpa inovasi. Saya menyadari bahwa cukup menantang begitu ya,
mengajar matematika gitu ya, mengajar matematika yang bisa membuat siswa itu bergairah untuk belajar. Misalnya diberikan aplikasi tertentu misalnya, ada gamenya, itu cukup menantang. Kenapa? Karena tidak banyak yang membuat, alat pembelajaran untuk matematika. Kemudian, ini juga sebuah kendala tersendiri, tidak semua pengajar matematika misalnya memiliki wawasan terkait dengan aplikasi apa yang dapat pakai gitu ya, menggunakan ilmu yang diajarkan. Ini sebuah koreksi yang mungkin bisa menolong. Mmm, kemudian, ya namanya juga matematika itu kan ilmu yang berkembang cukup pesat di masa lampau, sekarang ini agak melambat kira-kira begitu menurut saya ya. Jadi sepertinya materinya kok ndak berubah ya, gitu. Ya nanti kalau kalau diubah materinya jadi makin baru, nanti tambah sulit katanya begitu. Nah, eee, jadi kesan kolotnya timbul dari sisi itu, gitu. Jadi cara ngajar tidak banyak berinovasi, masih model kuno, begitu. Kemudian materinya juga tidak banyak berubah, dianggap kuno, gitu ya. Maka kesan kolotnya sangat kuat. Padahal sebenarnya kalau kita bicara ilmu dasar, ya itu memang, satu tantangan sendiri buat ilmu-ilmu yang sifatnya dasar tadi. Gurunya galak, mungkin begitu ya. Memang ada guru yang, temperamen, ada guru yang, bukan tidak bisa menguasai emosinya ya, tetapi saya mengatakan bahwa batas, emosi seseorang itu berbeda-beda. Jadi untuk tahap begini itu ada orang yang masih bisa menahan diri gitu, tapi ada orang yang baru sedikit aja sudah bisa marah besar kira-kira begitu. Tapi yang menarik itu begini, oleh karena kisah yang disampaikan turun-temurun tadi gitu, maka, guru ilmu sosial itu kalau toh galak gitu ya, mohon maaf, toh galak itu lebih aman. Kenapa? Karena tidak ada, hal-hal yang, tidak ada kisah horor di seputar guru-guru di ilmu sosial. Karena ada pandangan umum di masyarakat, ilmu sosial itu gampang gitu. Nah, sudah kena ilmu yang dianggap sulit, kena cerita turun-temurun yang kolot tadi, maka begitu ada galaknya sedikit, wah, sensitif. Itu membuat guru-guru yang mengajar ilmu eksak itu lebih diamati gitu ya, lebih diperhatikan daripada, guru-guru yang dari ilmu sosial. Buat saya nggak fair sih gitu ya, nggak adil sih. Tetapi itu situasi yang kita hadapi saat ini. Dan apakah itu benar gitu ya? Nah, itu yang harus diklarifikasi. Masalahnya tidak banyak orang yang melakukan klarifikasi, sehingga ya biarin aja kira-kira. Pernah nggak terlintas di dalam benak sahabat SDP, kok bisa ya guru itu galak begitu? Secara umum ya, secara umum. Guru yang galak itu secara umum itu pertama biasanya gitu ya, karena gemes lihat siswanya nggak mau belajar. Guru mana yang nggak gemes lihat siswanya yang nggak mau belajar? Pasti gemes. Sudah diingatkan berkali-kali, sudah punya pengalaman dapat nilai buruk, kemudian minta ini itu ke gurunya, tetap nggak sadar-sadar, diingatkan, tetap ngeyel begitu. Siapa yang nggak gemes? Nah, itu secara umum. Tetapi kalau kita bicara tentang guru-guru dari bidang eksakta ini gitu ya, sebenarnya ada hal lain yang muncul. Yang pertama terkait dengan masalah stres. Jadi, karena paradigmanya dianggap ilmunya sulit gitu ya, sehingga nilai siswa itu juga kadang tidak bisa tinggi gitu ya. Karena sekolah berharap nilai siswa itu semuanya 10 kira-kira begitu. Ya siapa sih yang tidak berharap? Ya itu betul, tetapi mesti diimbangi dong dengan siswa yang juga mau belajar. Jadi, stres karena tekanan sosial. Kenapa ada tekanan sosial? Dari sejawatnya. Ada siswa mengatakan, "Kenapa sih, mata pelajaranmu itu nilai rata-rata kok rendah?" Ini tekanan yang cukup besar menurut saya. Sebaik apapun guru eksak ini mengajar, ketika siswa tidak belajar sama sekali, nilai rendah. Tapi guru
Rekan sejawatnya bertanya, "Kenapa ya mata pelajaranmu itu kok nilainya rata-rata rendah?" Pertanyaan seperti ini mungkin perlu apa ya, disusun ulang gitu. Kalau pertanyaannya begini, eee, apa yang terjadi ya di dalam kelas sehingga nilai mata pelajaranmu itu nggak bisa sebaik nilai pelajaran di kelasku? Apakah gara-gara ini? Gitu. Itu akan lebih baik gitu. Tapi gara-gara ininya jangan ngomong, "Apakah gara-gara kamu galak ya?" Jangan tuh, gitu ya. Tapi kalau, "Apakah gara-gara anak-anak itu nggak memahami dengan baik atau apa?" Nah ini bisa menolong gitu ya rekan guru eksakta ini untuk bisa melihat lebih baik. Atau dari atasannya dimarahi, "Kamu nih ngajar bagaimana? Masih tidak betul ngajarnya." Nah, ini tekanan yang sangat besar. Padahal belum tentu dia mengajarnya tidak benar. Atau mungkin dari orang tua. Pagi-pagi, seger-seger datang ke sekolah, sukacita untuk siap mengajar, didatangi orang dilabrak. "Anda ini tidak bertanggung jawab, Anda ini begini." Waduh, masih untung ya kalau pakai kata Anda. Dibilang, "Kamu," ditunjuk-tunjuk begitu. Itu bukan sesuatu yang nyaman buat hari itu, dan itu bisa membuat satu hari itu menjadi hari yang tidak apa ya, orang mengatakan it is not my day seperti itu. Jadi tekanannya cukup cukup tinggi juga buat guru dari eksakta ini ya. Jadi kita mesti perhatikan dengan baik. Yang ketiga, ada stigma terkait dengan mempersulit siswa. Jadi soal ujiannya sulit, soal ujiannya banyak seperti itu. Nah ini perlu dicermati dengan benar ya, karena tidak semua informasi yang dikisahkan di bagian turun-temurun ini itu benar. Dan ini sudah saya bahas secara detail dalam sebuah video terkait dengan sugesti. Nah, nanti ada linknya gitu ya, dapat dilihat, dapat dicek di sana supaya Anda juga bisa mengerti kenapa konsep mempersulit siswa ini begitu kuat di kalangan guru-guru eksakta tadi. Dan terus terang saya menemukan ada cukup banyak siswa juga mahasiswa, mereka memiliki bank soal di gurunya. Kalau diamati ya, soalnya itu ya rata-rata ya mirip-mirip itu, tidak jauh berbeda gitu ya. Hanya ganti angka dibalik, ganti cerita dan seterusnya. Isinya sama gitu. Bahkan tidak hanya punya contoh soalnya, tapi dapat jawabannya juga. Jawabannya yang dinilai betul sama guru atau dosennya. Tidak bisa itu gitu. Saya menduga ya karena hanya dibaca gitu ya. Belajar jenis contoh soal itu bisa salah gitu. Ada sebuah video, nanti dicek linknya di sini, jebakan contoh soal yang mungkin bisa bermanfaat buat sahabat SMP yang mungkin kelewatan. Karena mempersulit gitu ya, maka muncul paradigma baru. Apa? Nilainya pelit gitu. Rewel, mintanya ini itu dan sebagainya. Dan ini nilai pelit ini menjadi bumbu horor yang melengkapi fakta bahwa guru eksak ini mempersulit siswa. Kolot. Nah, tapi saya punya keyakinan bahwa guru yang baik pasti punya rubrik penilaian yang dia pakai untuk memandu menilai. Dan guru yang baik pasti punya penilaian yang terbuka. Oleh karena itu, sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa ada baiknya gitu ya, mungkin the best way gitu ya, adalah memberikan model penilaian yang terbuka. Artinya terbuka pada siswa atau mahasiswa yang mau datang, klarifikasi, tanya. Buka semuanya saja. Itu menolong untuk mengubah paradigma, menolong untuk menggeser paradigma ini sehingga kisah apa ya dianggap kolot ini pelan-pelan bisa mulai dihilangkan. Situasi-situasi yang berkembang seperti ini memunculkan satu label gitu ya, bukan sekedar wah gurunya kolot begitu, tapi lebih seru lagi disebut sebagai guru atau dosen yang killer. Dan selalu kisah ini diturunkan dari angkatan ke angkatan dan itu bertahan cukup lama. Mungkin sudah puluhan tahun disampaikan. Mungkin yang mengawal ceritanya sudah lulus, tapi ceritanya masih ada di situ, menjadi sebuah warisan legacy kira-kira begitu.
dan siklusnya sulit untuk dihentikan. Saya pernah membuat sebuah video terkait pendidik yang killer. Nanti ada linknya di sini, bisa dicek seperti apa situasinya. Dan saya mau katakan bahwa diberikan label sebagai pendidik killer itu bukan sesuatu yang nyaman dan belum tentu itu benar. Jadi saya berharap sahabat desa bisa membedakan gitu ya, mana yang betul-betul killer, mana yang tidak. Menurut saya kalau penilaian tidak terbuka, kemudian nilainya itu buruk semua, mungkin killer, mungkin loh ya. Tetapi kalau penilaian terbuka, nilainya buruk semua, nah itu harus diklarifikasi dengan lebih tepat lagi. Karena tidak mungkin orang yang punya penilaian terbuka terus dia itu menilai dengan sangat buruk, itu tidak mungkin. Karena dia apa? Dia terbuka untuk dikoreksi, dia terbuka untuk diklarifikasi juga. Jadi sebenarnya ini adalah masalah stigma, dan saya merasa bahwa setiap guru itu punya peran masing-masing, peran yang tidak sama, peran yang bervariasi. Kemudian setiap ilmu itu punya tempatnya masing-masing, punya jatah masing-masing, punya aplikasi yang berbeda, dan setiap siswa juga punya minat yang berbeda. Ini memberikan variasi yang cukup banyak, dan saya selalu menyarankan gitu ya, supaya kita ini belajar untuk bersikap lebih terbuka. Artinya belajar untuk melihat hal apa yang ada di balik sebuah fenomena, bukan sekedar langsung percaya gitu ya dengan sebagai kebenaran, diterima mentah-mentah tanpa memeriksa kebenarannya. Ini sesuatu yang kita mesti perhatikan, kita mesti hilangkan gitu ya, supaya apa, kita mendapatkan sebuah situasi suasana di masyarakat yang nyaman untuk belajar. Apalagi dalam dunia pendidikan, kita memang harus belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi usia bukan hambatan untuk belajar. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.